Saya menerapkan ritual-ritual ini di rumah saya, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Arus masuk uang meningkat secara signifikan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu di sekitar kita terdiri dari energi. Dengan membersihkan energi dari benda-benda dan lingkungan rumah menggunakan elemen-elemen tertentu yang akan saya jelaskan sebentar lagi, kita secara otomatis menghilangkan hambatan. Proses pembersihan energi ini tidak hanya menghapus rintangan, tetapi juga bekerja pada tingkat metafisik yang sering kita abaikan. Sekitar 9/10 dari proses ini berkaitan langsung dengan energi di sekitar kita. Jika energi tersebut tidak selaras dan mendukung Anda, maka energi itu akan bekerja sebaliknya, menciptakan kekacauan atau kekurangan. Memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan energi di rumah, saya ingin membagikan 3 ritual yang benar-benar dapat menarik lebih banyak kemakmuran dalam hidup Anda. Masing-masing memiliki tujuan tertentu. Yang pertama melindungi dari energi negatif, yang kedua menarik getaran positif dan mengusir yang buruk, dan yang ketiga, yang paling kuat, memperkuat semua hal positif, menjadikan Anda magnet bagi kelimpahan. Saat saya menjelaskan ritual-ritual ini, saya akan mengungkapkan sebuah rahasia yang dapat mengubah pola pikir Anda dan semakin meningkatkan kemakmuran serta kesuksesan Anda. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir dan siapkan kertas serta pena, karena mencatat akan membantu memperkuat pemahaman Anda. Saya sangat percaya bahwa tujuan kita adalah untuk menyebarkan kebaikan. Semakin kita memahami hukum yang mengatur dunia ini, semakin kita menyadari bahwa bertambahnya usia bukanlah tanda kemunduran. Sebaliknya, kita harus terus berkembang dan mengatasi tantangan. Langkah pertama dalam melakukan ritual pembersihan untuk menyelaraskan diri dengan energi positif adalah membersihkan lantai dengan 2 bahan sederhana dan mudah ditemukan, yang kemungkinan besar sudah ada di rumah Anda. Bahkan ketika menghadapi kesulitan keuangan, Anda masih bisa menghilangkan energi negatif dan menarik kelimpahan. Ingatlah bahwa kemiskinan hanyalah kondisi sementara, dan mempraktikkan rasa syukur adalah kunci utama untuk mengubah realitas ini. Kekayaan sejati berasal dari pola pikir. Mereka yang terus-menerus mengeluh memiliki perspektif kekurangan, sedangkan mereka yang bersyukur terhubung langsung dengan sumber kelimpahan. Hal ini terjadi karena perhatian kita mengarahkan energi kita, membentuk siapa kita. Seperti yang dikatakan filsuf Seneca, ketika kita mengeluh, kita memusatkan perhatian pada hal-hal negatif, dan dengan demikian, kita menarik lebih banyak energi negatif. Siklus ini memperkuat masalah, menciptakan pola di mana kebiasaan mengeluh justru memperpanjang ketidaknyamanan. Untuk keluar dari pola ini, penting untuk mengadopsi sikap yang positif dan optimis. Ada sebuah konsep menarik yang disebut sebagai paranoid terbalik. Jika seorang paranoid tradisional melihat ancaman dan kemalangan di mana-mana, seorang paranoid terbalik justru melihat dunia dengan optimisme, yakin bahwa hal-hal baik akan datang. Menjadi seorang paranoid terbalik membutuhkan perubahan pola pikir yang nyata. Meskipun gagasan ini mungkin terasa sulit pada awalnya, ada baiknya untuk bertanya, mengapa seseorang ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Anda? Pada kenyataannya, kita semua menginginkan keberhasilan dan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Saya sendiri telah mengalami masa-masa sulit dan memahami betapa beratnya situasi tersebut, tetapi saya di sini untuk membantu Anda mencapai kemakmuran. Ketika hidup menjadi sulit, hanya menunggu keadaan membaik tidaklah cukup. Kita harus belajar menemukan kebahagiaan bahkan di masa-masa sulit, karena perubahan pola pikir adalah kunci utama. Alih-alih berfokus pada apa yang kurang, fokuslah pada apa yang sudah Anda miliki. Ritual pembersihan yang akan saya ajarkan ini hanya membutuhkan 2 bahan sederhana namun sangat efektif. Bayangkan Anda mengambil sebuah ember berisi air panas, lalu menambahkan sedikit cuka dan segenggam garam kasar. Unsur-unsur ini membantu membersihkan dan memurnikan lingkungan dari energi negatif. Saat melakukan pembersihan, selalu mulai dari dalam keluar, dimulai dari lantai paling atas dan bergerak ke bawah, dari kamar menuju pintu keluar. Selama proses ini, ulangi afirmasi yang menarik energi positif, seperti, rumah saya adalah tempat kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Dengan melakukan ritual ini secara rutin, Anda menjadi saluran energi positif yang mempengaruhi segala sesuatu di sekitar Anda. Sekarang, saya akan mengajarkan cara menyelaraskan diri dengan energi positif dan keberlimpahan. Kita sebagai manusia seperti antena dan magnet yang menarik getaran yang selaras dengan energi kita. Untuk menarik energi baik, isi ember lain dengan air hangat. Anda akan membutuhkan 1 buah lemon dan sedikit bubuk kayu manis. Potong lemon menjadi 2 bagian dan peras beberapa tetes ke dalam air, tidak perlu menggunakan seluruh sarinya. Lemon memiliki sifat pembersih yang membantu menghilangkan energi negatif, sementara kayu manis adalah elemen kuat yang dapat menarik kemakmuran dan keberuntungan. Saat Anda mencampurkan bahan-bahan ini,
Ulangi afirmasi tentang kelimpahan, seperti, saya penuh dengan keberlimpahan, atau, saya membuka diri untuk menerima kekayaan alam semesta saat ini. Pilih mantra yang benar-benar menyentuh hati Anda, karena emosi adalah bahasa alam semesta dan energi yang mengelilingi kita. Saat membersihkan rumah, ulangi afirmasi pilihan Anda sambil bergerak dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Ritual ini bukan hanya pembersihan fisik, tetapi juga cara untuk mengubah energi di rumah Anda dan menarik getaran positif. Garam dan lemon membantu menghilangkan energi negatif, sedangkan kombinasi lemon dan kayu manis mengundang energi positif. Lakukan ritual ini dengan penuh kesadaran, ulangi afirmasi Anda baik selama persiapan maupun saat membersihkan, dan Anda akan merasakan perubahan dalam lingkungan sekitar Anda. Ritual sederhana ini memiliki kekuatan khusus dan mengajak Anda untuk melakukannya dengan keyakinan dan ketulusan. Percayalah bahwa apa yang Anda inginkan sudah ada di sekitar Anda. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dari Nazaret, percayalah, terimalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Iman ini, yang hadir dalam saat-saat doa, menghubungkan Anda dengan realitas yang melampaui dunia fisik. Mengulang mantra dalam momen-momen seperti ini sama seperti doa dalam keheningan. Seringkali, saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, ide-ide baru muncul, pemahaman lebih dalam terbuka, dan solusi untuk masalah hadir dengan sendirinya. Komunikasi tak kasat mata ini adalah mekanisme kuat yang dapat menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Lakukan ritual ini dengan keyakinan penuh, karena kekuatan sejati ada dalam apa yang Anda percayai. Seperti yang diajarkan Yesus, miliki iman, dan Anda akan berhasil. Mengembangkan pola pikir keberlimpahan sangatlah penting, dan ini dimulai dengan meninggalkan kepercayaan lama tentang kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan pada sumber daya tetap. Kata-kata yang kita ucapkan setiap hari memiliki dampak besar, karena kata-kata membawa getaran yang terus-menerus memengaruhi kehidupan kita. Cara kita berbicara dapat menentukan apakah kita mengalami kesuksesan atau hambatan, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga sepanjang hidup kita. Penting untuk memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi, dan energi ini dapat mempercepat atau memperlambat terwujudnya tujuan kita. Namun, hanya mengulangi, saya seorang jutawan, tidak akan membuat Anda kaya. Anda perlu membangun gambaran mental tentang keberlimpahan dengan sadar, membayangkan dengan jelas bahwa Anda hidup dalam kesejahteraan. Banyak orang tetap merasa tidak puas karena mereka tidak menyadari kekuatan tersembunyi yang dapat diberikan oleh pikiran bawah sadar mereka. Mereka yang memiliki pola pikir kekurangan akan selalu menghadapi kesulitan keuangan. Sebaliknya, mereka yang membuka diri terhadap kemakmuran, kekayaan, dan kelimpahan akan selalu menemukan jalan untuk mewujudkan keinginan mereka secara alami dan terus-menerus. Ingatlah bahwa hidup dalam kemiskinan bukanlah sesuatu yang alami. Kemiskinan bukanlah kondisi bawaan dari alam bawah sadar. Kita semua memiliki potensi untuk hidup tanpa kekhawatiran, menjadi makmur, kaya, atau setidaknya memiliki cukup dan lebih untuk hidup dengan nyaman dan aman. Jangan lupa bahwa kata-kata yang kamu ucapkan memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk mengusir pikiran negatif dan menggantikannya dengan gagasan positif yang selaras dengan kehidupan makmur yang kamu impikan. Tapi bagaimana cara mengubah situasi ini dan mulai mentransformasikan hidupmu? Dari mana harus memulai? Mulailah dengan mengulang kata, kemakmuran, dan kesuksesan untuk diri sendiri 3 hingga 4 kali sehari selama sekitar 5 menit. Kata-kata ini memiliki energi yang luar biasa dan berfungsi sebagai dorongan kuat bagi alam bawah sadarmu. Arahkan pikiranmu pada kekuatan besar yang ada dalam dirimu, memungkinkan kondisi dan peluang yang selaras dengan jati dirimu terwujud dalam hidupmu. Tegaskan dengan penuh keyakinan bahwa kamu akan menjadi makmur dan sukses, karena ini akan mengaktifkan potensi besar yang tersembunyi dalam dirimu. Begitu kamu memahami kapasitas sejati yang ada dalam dirimu, tidak akan ada lagi konflik batin saat kamu memikirkan kesuksesan dan kekayaan. Kamu mungkin sudah menyadari bahwa kesadaran adalah realitas yang sesungguhnya, dan bahwa kamu membentuk realitas ini melalui imajinasimu. Ketika kamu memahami kekuatan transformatif dari imajinasi, kamu akan memiliki kunci untuk mengatasi semua tantangan dalam hidupmu. Setiap tahap dalam hidupmu adalah hasil langsung dari bagaimana kamu menggunakan imajinasi. Imajinasi adalah awal dari semua kemajuan dan alat utama untuk mewujudkan impian. Ia adalah awal dan akhir dari semua penciptaan. Apa yang kita anggap sebagai dunia fisik, realitas yang tampak nyata dan solid ini, sebenarnya hanyalah refleksi dari harapan dan keyakinan kita. Kondisimu saat ini tidak hanya menentukan apa yang kamu lihat, tetapi juga memengaruhi apa yang kamu lakukan, karena ia mengendalikan semua tindakanmu, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Agar konsep-konsep ini menjadi kenyataan, luangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada hal-hal ini, karena pengetahuan ini memiliki kekuatan yang luar biasa.
Jika kamu menerapkannya dalam hidupmu, kamu akan menyaksikan perubahan besar terjadi. Aku ingin membagikan 6 tanda yang menunjukkan bahwa aku hampir mencapai semua yang aku inginkan. Alam semesta selalu mengirimkan tanda-tanda tertentu, dan aku akan menjelaskan masing-masing tanda tersebut. Namun sebelum itu, penting untuk memahami hukum tarik-menarik dan memastikan bahwa aku selaras dengannya. Hukum tarik-menarik adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa pikiran, keyakinan, dan emosiku memiliki kekuatan untuk menarik dan mewujudkan peristiwa serta keadaan dalam hidupku. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi dan bergetar pada frekuensi yang berbeda-beda. Pikiran dan emosiku juga memancarkan frekuensi getaran tertentu. Ketika aku memusatkan perhatian pada sesuatu, baik itu positif atau negatif, aku akhirnya menarik situasi, orang, dan peluang yang berada dalam frekuensi yang sama. Dengan memahami hal ini, mari kita telusuri 6 tanda utama yang menunjukkan bahwa apa yang ingin aku tarik semakin dekat untuk terwujud, meskipun bagi sebagian orang mungkin terdengar aneh. Tanda pertama adalah kehilangan. Kata ini mungkin terdengar negatif, tetapi bisa juga dilihat sebagai bagian dari proses alami perubahan dan transformasi dalam hidup kita. Kehilangan hubungan, pekerjaan, barang pribadi, atau bahkan ponsel bisa menjadi bagian dari pergeseran energi yang diperlukan agar perubahan besar terjadi. Ketika aku mengalami kehilangan, baik secara sadar maupun tidak, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi. Kehilangan sesuatu bisa diartikan sebagai pelepasan energi tertentu dari bidang energiku sendiri, yang membuka ruang bagi pengalaman dan peluang baru yang lebih selaras dengan jalanku yang sebenarnya. Proses pelepasan ini, meskipun terjadi secara tidak sadar, dapat membuka ruang dalam hidup saya, memungkinkan pengalaman dan peluang baru untuk masuk. Oleh karena itu, penting untuk mengenali apakah saya baru-baru ini mengalami suatu kehilangan, karena ini bisa menjadi tanda bahwa telah terjadi pembersihan energi, yang membuka jalan bagi kemungkinan baru. Tanda kedua adalah munculnya angka-angka berulang. Memperhatikan kehadiran angka-angka ini secara terus-menerus sangat penting untuk memahami apakah apa yang ingin saya tarik sudah dalam perjalanan menuju saya. Jika saya terus melihat angka yang berulang seperti 22, 33, 44, 55, atau bahkan kombinasi seperti 6 dan 7, alasan dibalik pengulangan ini adalah bahwa saya berada dalam keadaan keselarasan vibrasi. Ketika angka-angka ini muncul berulang kali, baik saat saya menerima telepon, menonton televisi, atau membaca buku atau majalah, mereka menandakan adanya keselarasan energi ini. Hal ini terjadi karena ketika saya berada dalam harmoni vibrasi, saya mulai lebih sering menyadari pola-pola ini. Keselarasan ini adalah tanda yang jelas bahwa manifestasi akan segera terjadi dalam hidup saya. Ketika saya selaras dengan frekuensi ini, kemungkinan besar peristiwa dan peluang akan mulai muncul di sekitar saya, yang semakin menekankan pentingnya memperhatikan pola angka berulang ini. Mulai sekarang, saya menyarankan untuk benar-benar terbuka terhadap tanda-tanda ini. Tanda ketiga termanifestasi melalui emosi. Ini mungkin tampak sulit untuk dipahami, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Pernahkah saya memikirkan keinginan saya atau kemungkinan keinginan itu menjadi kenyataan dan merasakan seolah-olah itu sudah terjadi? Kadang-kadang, muncul dorongan tiba-tiba untuk menangis atau merasakan energi kuat yang mengalir dalam diri saya. Sulit untuk menjelaskan, tetapi mengapa ini terjadi? Ini adalah tanda yang jelas bahwa saya selaras dengan keinginan saya, sebuah indikasi bahwa saya telah memasuki frekuensi manifestasi. Ini menunjukkan bahwa energi saya bergetar pada tingkat yang sangat tinggi, dan ketika ini terjadi, energi itu mengalami proses pelepasan spiritual. Tanda keempat berkaitan dengan orang-orang yang sudah lama tidak hadir dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu orang-orang dari masa lalu. Bayangkan seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan saya, bisa jadi mantan pasangan, teman lama, mantan atasan, atau seseorang dari masa kecil saya, tiba-tiba menghubungi saya tanpa alasan yang jelas. Orang itu mungkin mengirim pesan, menanyakan kabar saya, atau melakukan kontak secara tak terduga. Penting untuk merenungkan mengapa orang ini tiba-tiba muncul kembali dalam hidup saya. Sebagian besar waktu, kita perlu memahami bahwa alam semesta, Tuhan, atau kekuatan yang saya percayai tidak akan langsung muncul dan mengatakan, "Halo, saya Tuhan." Itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, pesan-pesan ini datang melalui orang-orang yang tidak lagi berada dalam kehidupan saya sehari-hari, dan jenis kejadian ini berfungsi sebagai tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Ketika saya menyadari tanda-tanda ini, sangat penting untuk menanggapi pesan itu dan mencoba memahami tujuan di baliknya. Mungkin orang ini memiliki jawaban atau gagasan yang saya butuhkan untuk mencapai perubahan besar dalam hidup saya. Tanda berikutnya sangat penting dan menakjubkan. Memahaminya dapat mengubah segalanya.
Jika saya menghadapi kesulitan dan rintangan, mungkin ini adalah kesempatan untuk bertransformasi. Seringkali, alam semesta menempatkan tantangan di jalan saya untuk menguji ketahanan dan tekad saya, seperti ujian akhir. Jika saya berhasil melewati ujian ini, kemungkinan besar ada pencapaian besar yang menunggu saya. Namun, penting untuk tidak berfokus pada pertanyaan, mengapa ini terjadi pada saya? Sebaliknya, saya harus bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini, dan melangkah maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu sedang selaras untuk kebaikan tertinggi saya. Kemiskinan bukanlah keadaan alami, juga bukan kondisi tetap dalam alam bawah sadar. Setiap orang memiliki potensi untuk hidup tanpa kekhawatiran finansial, mencapai kekayaan, dan memiliki lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman dan memuaskan. Ingatlah, kata-kata yang kamu ucapkan memiliki kekuatan luar biasa. Kata-kata itu bisa menghilangkan pikiran negatif dan menggantikannya dengan keyakinan positif yang selaras dengan kehidupan berkelimpahan yang kamu impikan. Tetapi bagaimana cara mengubah situasi ini dan mulai mentransformasi hidupmu? Dari mana sebaiknya kamu memulai? Luangkan waktu selama 5 menit, 3 hingga 4 kali sehari, untuk mengulang kata, kelimpahan, dan kesuksesan. Kata-kata ini memiliki energi yang sangat kuat dan berfungsi sebagai dorongan besar bagi alam bawah sadarmu. Fokuskan pikiranmu pada energi batin yang sudah ada dalam dirimu, sehingga kondisi dan peluang yang tepat dapat mulai terwujud dalam hidupmu. Nyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kamu akan menjadi sukses dan berkelimpahan, karena keyakinan ini akan mengaktifkan potensi tersembunyimu. Begitu kamu menyadari kemampuan sejati dalam dirimu, tidak akan ada lagi konflik mental ketika kamu berpikir tentang kekayaan dan kesuksesan. Mungkin kamu sudah mulai menyadari bahwa kesadaran adalah realitas sejati, dan bahwa kamu membentuk realitas ini melalui imajinasimu. Setelah kamu memahami kekuatan transformatif dari imajinasi, kamu memegang kunci untuk mengatasi semua tantangan dalam hidupmu. Setiap fase kehidupanmu adalah hasil langsung dari bagaimana kamu menggunakan imajinasimu. Imajinasi adalah titik awal dari semua perkembangan dan fondasi untuk mewujudkan impianmu. Dunia fisik yang tampak nyata dan solid sebenarnya hanyalah cerminan dari harapan dan keyakinan batin kita. Kondisi eksternalmu tidak hanya menentukan apa yang kamu lihat, tetapi juga mempengaruhi tindakanmu, karena ia mengendalikan baik perilaku sadar maupun bawah sadarmu. Agar prinsip-prinsip ini dapat bekerja dalam hidupmu, sangat penting untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk memfokuskan perhatian pada mereka, karena pengetahuan ini memiliki kekuatan luar biasa. Terapkan dalam kehidupan sehari-harimu, dan kamu akan mulai melihat perubahan luar biasa. Sekarang, aku ingin membagikan 6 tanda yang menunjukkan bahwa kamu sedang mendekati manifestasi dari semua yang kamu inginkan. Alam semesta terus-menerus mengirimkan sinyal kepada kita, dan kita akan membahas setiap tanda ini secara lebih rinci. Namun, sebelum kita mendalami tanda-tanda ini, penting untuk memahami hukum tarik-menarik dan memastikan bahwa kita selaras dengannya. Hukum tarik-menarik adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa pikiran, keyakinan, dan emosimu memiliki pengaruh langsung terhadap kejadian dan keadaan dalam hidupmu. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Pikiran dan emosimu juga memiliki frekuensinya sendiri. Ketika kamu memusatkan perhatian pada sesuatu, baik itu positif atau negatif, kamu menarik situasi, orang, dan peluang yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Dengan memahami hal ini, sekarang mari kita bahas 6 tanda utama yang menunjukkan bahwa apa yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu sudah sangat dekat untuk menjadi kenyataan, meskipun bagi sebagian orang ini mungkin terdengar tidak biasa. Tanda pertama adalah kehilangan. Pada pandangan pertama, kata ini mungkin terdengar negatif, tetapi sebenarnya bisa menjadi bagian alami dari proses transformasi dalam hidup kita. Kehilangan hubungan, pekerjaan, barang pribadi, atau bahkan ponselmu bisa menjadi bagian dari penyesuaian energi yang lebih besar. Ketika kamu mengalami kehilangan, baik secara sadar maupun tidak sadar, penting untuk diingat bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi. Kehilangan sesuatu dapat dipahami sebagai pelepasan energi tertentu dari medan pribadimu, menciptakan ruang bagi peluang dan pengalaman baru yang lebih sesuai dengan jalur hidupmu.